Oke, kita mulai aja ya. Bentar, bentar. Lagi sakit ini. Eh, saya ceritain aja yang sedang saya kerjain belakangan ya. Rada kacau sih sebetulnya. Oke, share screen. Oke. Ini saya belakangan lagi ngutak-atik ngoprek bikin apa? Chat. Tadi kayak eh, apa? AI buat jawabin chat di WhatsApp. Jadi orangnya bisa ngomong sama kita pakai WhatsApp, cuman yang jawabnya AI, gitu ya. Ternyata lumayan, kerjanya lumayan mabuk. Ini lagi saya install ulang, jadi saya kasih lihat aja prosesnya sekalian. Ini bentuknya buku sekarang kondisinya. Oke, lagi direvisi sama Pak Ucup sama Pak Aulia. Kalau udah ya udah dilepas nih buku. Oke, tapi kira-kira logika berpikirnya mah gini lah. Ini kalau mau dibaca di sini bisa. Eh, jadi ceritanya kisah benernya kira-kira gini. Berapa bulan yang lalu ya, saya tuh ke Sumedang. Di situ ada berapa ratus, 300-an kalau nggak salah UMKM. Jadi mereka kesulitan karena mereka harus berinteraksi sama pelanggan customer pakai WhatsApp. Nah, yang jadi masalah waktu interaksi sama customer pakai WhatsApp tadi itu mengkonsumsi orang banget kan, jamnya orang buat kerja kekonsumsi banget buat jawabin WhatsApp. Nah, jadi mereka nanya, ini UMKM ini penghasilannya gede loh, 1 M, 1 miliar per bulan. Gila ini mah, edan lah pokoknya. Jadi mereka bilang, Pak, terus terang aja kita butuh bantuan jawabin WhatsApp pakai AI. Soalnya orang udah nggak bisa ngejar, jadi harus pakai AI. Akhirnya mulailah ngoprek. Nah, ngopreknya, ntar ini udah mulai bisa nyala belum? Kayaknya harus pakai ini deh. Eh, harus pakai domain. Ntar, domainnya saya pakai ngrok. Oke, ini domainnya saya ambil. Ininya jalan sih. Cuman AI-nya belum belum jalan lagi download model nih sekarang. Harus pakai domain, domainnya pakai ngrok aja. Kalau enggak kita nggak bisa jalanin apa sih namanya si N8 ini, makanya N8N ya. Ih, lama banget ya. Oh, lagi ini soalnya lagi ngedownload model nih, jadi wah, oke, masuk. Oke, ini kalau baru diinstal kayak gini bentuknya. Nanti kita bisa ngutak-atik ini mah get started aja ya. Send me free license key. Dia akan kirim pakai email sih. Oke, ini ada license key-nya free. Nanti dia akan kirim pakai email. Oke, nanti saya harus ngeklik nih. Oke, waduh, lemot semua. Ya udah, jamin dulu lah. Lagi on the way. Ini banyak sekali yang lagi minta di training AI buat. Ups, waduh, 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 waduh. Putus ya, putus ya. Recording in progress. Oke, nyambung lagi. Oke, yang ini matiin aja. Oke, kita mudah-mudahan jalan nih. Jadi saya lagi bikin ini, masih belum masuk ya. Belum masuk. Ya udah, mabok. Belum masuk dia.
Oh, ini dia masuk nih kayaknya. Nih, license key. Oke, diaktifin license key-nya. Ini sambil nginstall ya, N8N. Bisa dipakai di desktop biasa juga bisa sih kalau mau. Cuman saya pakainya di server. Ini servernya di sebelah saya sih. Ya, kagak bisa. Open. Iya, lama yaudah. Jadi saya akan masuk ke miro.com biar kelihatan gampang cara berpikirnya. Ini pakai mind mapping sih miro.com sih. Mudah-mudahan ini sambil ngedownload ini. Alah, ternyata ngedownload ini bikin kacau ya. Terus saya putusin aja downloadnya lah. Kalau perlu diinstal ulang. Oke, ini dia. Tuh kan lagi download ini. Kecepatannya 1,9 Mbps. Saya matiin aja ya. Nah, mati. Udah, matang dah lu. Oke, saya coba kasih gambaran. Tapi kira-kira gini lah. Jadi untuk bisa ya miro.com ya mabok lagi. Jadi untuk bisa ngerjain ini semua butuh WhatsApp, HP WhatsApp biasa. Terus butuh komputer, nggak usah pakai GPU sih sebetulnya. Terus semuanya open source. Perasaan gue udah sign up. Oke, cobain sign up lagi. Continue with email. Oke. Jadi yang lainnya Linux. Terus ada satu lagi yang agak masalah. Kalau kita pengen dia nyala 24 jam, dia harus punya domain IP public. Makanya saya pakai ngrok tuh buat dapat domain IP publiknya. Kalau nggak berabe urusannya. Oke. Ini saya masuk ke sini aja biar gampang. Oke, ini saya buangin semuanya. Ini lagi cerita tentang 5G ini sebetulnya. Delete. Oke. Nggak bisa di delete. Clear content. Kok nggak bisa? Harus di-upgrade. Ngamuk dia. Ya ilah ilallah. Bah, susah amat nih. Ya. Clear content. Kagak mau. Maunya upgrade. Coba ini bisa di delete nya. Saya delete dulu ya. Delete. Aduh. Nggak bisa diedit. All boards. Cuma 3. Kok nggak bisa diedit sih? Waduh. Kacau deh. Coba ini. Delete. Alas ya. Nggak bisa. Ya udah. Ini nggak bisa diedit ini. Wah kacau. Cerita bentuknya jadinya. Maksudnya kayak ginian biar lebih enak. Tapi kira-kira gini lah. Ini ada N. Oke, saya harus masuk ke N8N-nya. Prof, maaf Prof. Belum di-share ya? Filenya belum di-share. Lupa saya kebiasaan. Bentar. Oke. Ini udah di-share sih. Oke, semoga bener share-nya. Share-nya bener kagak sih? Share. Share. Oke. Jadi saya lagi bikin WhatsApp chatbot pakai AI, makanya N8N admin, atau saya booting aja nih makhluk ya.
masuk ke yang lebih, ini server maksudnya, bukan buat komputer yang ini ya. Sudo su. Oke, saya harus, ini ada 4 komputer di situ. Saya harus masuk ke komputer yang terakhir, nomor 5. Oke. Alah, salah pencet. Del, salah pencet. Bentar, saya harus masuk ke komputer nomor 5 nih. Jadi ini ada bentar. Oke. Ini 5. Jadi di sebelah saya ini, bukan di pakai mesin virtual ya. Ini laptopnya buat gaming, jadi ada apa sih namanya? GPU-nya. Terus oke, dia udah hidup. Coba saya reload. Oke. License activated. Oke. Ini tutup aja. Sekarang kita akan lihat contohnya ya. Oke, keluar dari setting. Saya akan masuk ke overview. Nah, ini udah ada beberapa contoh. Yang aktif adalah yang ini. Jadi, kalau yang pertama kali, ini ngodingnya gampang banget sih. Hampir nggak ngoding ini sebenarnya. Cuman di klik drag doang, makanya 8N. Oke. Kalau yang ini, Axios error. Apa itu? Oke, ini kasih gambar aja ya. Jadi cara ngodingnya cuman diklik aja di sini, nanti kita bisa nyari mau masukin apa, gitu ya. Nah, paling gampang nanyanya sama apa sih namanya? Sama ChatGPT lah. Oke. Yang ini contohnya kalau dia nerima WhatsApp, dia pakai webhook buat nerima WhatsApp-nya. Jadi pakai webhook, ada URL-nya di sini. URL-nya bisa bentuknya test, bisa production. Kalau production ini bedanya ada di webhook test sama webhook doang. Ininya bebas, incoming-nya bebas, di sini path-nya kita bisa atur. Nah, yang production ini hanya bisa jalan kalau kita punya IP public dan ininya bisa kita activate. Nah, ini masalah nih di activate ini. Saya hampir sebulanan nyari ini gimana caranya activate, ternyata harus turun versi ke versi 1. Yang versi 2-nya ini hilang, fitur activate-nya hilang. Akibatnya nggak bisa on 24 jam nyala. Nah, kalau ini diaktifate, dia akan nyala terus-terusan, ada nerima WhatsApp masuk ke sini. Oke. Kemudian dia akan dikirim WhatsApp-nya ke AI agent ini. AI agent, ini AI agent. Nah, di dalam WhatsApp, JSON-nya banyak banget. Salah satu JSON yang isinya message WhatsApp adalah yang ini nih. JSON body, payload body, yaitu isinya message WhatsApp ada di situ. Oke. Nah, di situ bisa langsung dikirim ke chat model, chat GPT, Olama di sini. Saya jalanin pakai Gemma 3 270M. Konsekuensinya bisa dijalanin pakai ini, pakai CPU biasa ini. Nggak usah pakai GPU karena cuma 270M. Jadi ini CPU jalan nggak masalah. Kalau kita pakai yang 1B, 4B segala macam itu butuh GPU kalau mau enak hidupnya. Kalau ini nggak perlu. Yang penting di sini ada Olama account-nya, hampir nggak ada account sih sebetulnya. Ini kita bisa ganti aja base URL-nya jadi Olama 11434. Biasanya ini di localhost. Waktu kita install pertama kali, dia udah localhost, kita ganti jadi Olama. Udah, kalau kita retry connect, dia warnanya hijau. Yang penting harus dihijauin dia. Kalau nggak hijau, nggak connect. Deh. Jadi ada pertanyaan lewat WhatsApp, masuk ke sini langsung jawab. Nah, ini ngirim ke Waha nih. Wahanya akan dikirim. Wahanya harus kita install juga di makhluk ini.
Waha punya API buat send text, oke. Jadi bentuknya web juga. Dia ngirimin lewat web, kirim ke sebelah sana. Kemudian di sini ada berapa JSON, ada headernya, ada X API key. Kebetulan saya pakainya admin 12345 tanda seru, gampang banget. Terus content type-nya JSON. Nah, terus bodinya, nah ini bodinya harus ada chat ID. Chat ID diambil dari JSON body payload data from, supaya dia WhatsApp-nya dibalikin lagi ke yang nanya tadi. Nomor teleponnya adanya di sini nih, payload data from itu, oke. Terus text name-nya, ini ada dua makhluk, ini ada webhook sama AI agent. Ini ada dua node yang diambil datanya. Yang webhook kita ambil JSON body payload data from, yang AI agent kita ambil JSON output. Sessionnya default, oke. Nah, bisa diganti sih. Jadi sebenarnya di outputnya ini akan ada JSON keluarnya, di sini ada JSON. Jadi ada dua JSON ini dicolong sama HTTP request, dikirim ke Waha. Waha sendiri bentuknya kayak gini nih bentuknya. 219 3001. Oke, nih Wahanya kayak gini nih. Oke. Waha singkatan dari WhatsApp HTTP API, disingkat jadi Waha gitu. Kita bisa masuk ke dashboardnya. Ini dashboardnya ada dua sih sebenarnya, ada worker, ada session. Oke. Kita harus biasanya sessionnya nggak ada awalnya. Jadi kita harus klik connect ini supaya workernya jalan. Nah, kita bisa konfigurasi si workernya. Kalau dikonfigurasi, kita bisa kasih nama workernya apa. Kebetulan dia pakai web JavaScript, dikasih nama aja worker web JavaScript 1. Nah, ini IP-nya harus benar. 192.168.209.301. Terus sama API key-nya, ini API key-nya di set waktu kita install. Oke. Pakai Docker nih, pakai Docker installnya. Nanti saya kasih lihat lah entry Dockernya. Dah, ini jalan. Kalau ini jalan, baru kita bisa bikin entry buat yang ininya. Ini kondisi masih mati, kondisinya stop dua-duanya. Nah, waktu di sini kita bisa, kalau dijalanin, saya restart aja. Force restart on, yes restart. Terus yang ini bisa di restart tuh udah hijau. Sekarang saya restart juga di sini. Oke, restart default. Oke, bisa di load sih sebenarnya. Coba kita load lagi, harusnya kondisi working. Nih working. Biasanya kalau pakai WhatsApp kan kita harus pakai QR code ya buat nempelin handphone ke aplikasi lain. Nah ini dari sini. Ini kalau ini udah kondisi, oh handphonenya dimatiin. Nih nyala. Kalau nggak dia ada QR code-nya, nanti kita HP-nya kita ini aja apa? Kita klik ke QR code tadi nanti nempel. Kalau mau nyoba ngirim bisa diklik di sini. Nah, ini buat send, buat percobaan send. Pakai metodenya post di HTTP, dia makanya web sebetulnya. Ada API send text. Terus nah ini yang di sini nih, ini kan 1111. Itu diganti sama 62811 berapa lah, terserah. Ini kebetulan nomor ini bukan nomor beneran, ini nomor modem yang ada di mobil saya. Jadi jangan pernah dihubungin, ini nomor percuma. Banyak yang mati nih nomor sih. Oke, jadi kita bisa kirim message di situ. Nah, di sini ada parameter yang harus di set sih sebetulnya. Ada di bagian configuration, servernya namanya worker web JavaScript 1 default. Nah, di sini yang buat nerima, mati nih. Nah, ini webhooknya yang seru nih. Nah, ini hilang. Kalau baru nyala hilang dia. Alah. Putus lagi. Ya. Kunaonnya. Waduh. Recording in progress. Oke. Udah, coba kita cek lagi. Share lagi layarnya.
Mudah-mudahan tadi sempat kelihatan ya. Oke. Nah, ini webhooknya harus ngikutin dari domain yang ada di N8N. Nah, domainnya ada di ngrok, ini dia domainnya saya. Ini saya pakai ngrok nih ya. Ngrok, saya klik sini, domainnya dapat. Saya masuk ke sini, webhooknya harus diganti. HTTPS, sorry, webhook, waha, income. Jadi semua apa? Oke, ini yang diselect cuman session message-nya doang yang dikirim, yang lain nggak ada yang dikirim. Terus saya harus message doang. Attempt-nya dikurangin aja, jangan 15 kali, 2 kali aja, 2 detik. Jadi kalau gagal dia cuma nyoba sekali lagi, udah gitu, udah habis. Kalau 15 kali lama, jadi banyak banget ntar kalau ada masalah. Jadi kacau nih, jadi 2. Udah kayak gitu, dia akan kalau dikirim WhatsApp, dia akan ngirim ke si ini. Mana tadi? Sini ya. Nih. Masuk ke webhook ini, terus dia ke sini nanti dikirim lagi sama ini ke Waha. Pakai HTTP request dia kirim ke Waha. Perhatiin ini Wahanya saya pakainya port 3000, itu defaultnya Waha. Sementara di sini saya pakai portnya 3001. Saya rubah di sini soalnya 3000. Aduh. Ya, putus melulu. Kok bisa gitu ya? Ini apa ya, putus melulu ya? Recording in progress. Aduh, putus melulu ya. Coba. Masuk ke Wahanya lagi. Oke, share screen. Aduh, stres ini. Putus melulu. Oke, ini saya tutup. Oke. Ini tutup aja. Jadi Waha kira-kira bentuknya kayak gini. Deh. Jadi kira-kira itu. Yang seru dari cerita ini adalah kalau kita lihat source code-nya. Bentar. Mana sih? Enggak. Jadi kalau udah dikasih ngrok, kita nggak bisa connect lagi ke IP lokalnya. Dia 192.168.0.219 nggak bisa. Harus pakai domain masuknya. Ini tutup. Nah, di sini. Jadi dia masuk ke sini. Ya. Di sini dia nanyanya ke Olama. Konsekuensi dia nanya ke Olama, dia nggak tahu dong tentang ITTS misalnya, tentang produk si UMKM segala macam, nggak tahu. Jadi kita harus perlu nambahin product knowledge ke si AI itu. Nah, buat nambahin product knowledge, leave without saving aja lah biar aman. Di sini saya main. Nah, ini yang lebih seru nih. Ini namanya rec. Jadi awalnya yang atas ini, yang awal, yang aslinya, yang asli ini. Cuman dia nanyanya ke Olama. Di sini saya pakainya Lama 318B. Ini oke Pak kalau pakai GPU 8 GB ya. Kalau pakai komputer pingsan tuh. Jadi ini pakai GPU 8 GB. Kalau mau ngoprek di lab ada GPU 8 GB sebetulnya. Cuman harus ngomong sama siapa ya? Coba sama Atika atau siapalah. Ngomong sama saya dulu juga bisa sih kalau pengen ngotak-atik ngoprek. Kan ada unit kegiatan mahasiswa yang jaringan. Mereka suka ngoprek di atas tuh, di lantai 3 tuh, labnya di sana. Nah, ini bagian bawah sini, ini tambahan, dikonekin ke tool. Jadi ini yang akan nyari data tambahannya. Nah, data tambahannya caranya gimana? Ini kita bisa upload file. Filenya teks, kalau yang saya bikin filenya teks. Di sini saya definisikan filenya teks. Accepted file type-nya teks. Oke. Itu aja yang penting. Nah, kemudian dimasukin file teks. Saya bukan PDF, bukan apa, teks doang. Jadi semua dalam bentuk file teks doang. Masuk ke sini nanti dia akan dipotong-potong sama dia.
kalau nggak salah 1000-an karakter atau apa nih. Ada text splittingnya. 1000 karakter, bisa juga di custom sih. Nah, 1000 karakter with 200 karakter overlap. Jadi kata-kata yang ada di teks tadi dipotong setiap 1000 karakter. Terus 200 karakter overlap. Nah, kemudian dimasukin di embed, dimasukin jadi vektor, dimasukin vektor database di Olama ini. Nah, ini embednya beda, dia pakai Nomic Embed Text latest modelnya. Kalau yang di sini pakainya Lama 318B. Nah, udah dapat kayak gini. Ini bisa di-query sama si AI agent. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, dia akan query ke sini informasinya. Gimana caranya supaya dia dipaksa? Nah, di sini yang seru nih. Nah, di sini ada user prompt. Ini ada system message. Di sini sebenarnya saya ngarahin di system message ini. Saya copy aja ya, biar ada gede. Atau, waduh. Oke, saya paste di sini. Oke, saya ini gedein. Bisa digedein nggak ya? Ya udahlah gini lah. Oke, jadi si AI itu dia akan melihat hal-hal yang seperti ini. Ini jadi kayak ininya dia ya, patokannya dia. Perintah-perintah dia di sini sih sebenarnya. Nah, ini saya juga baru tahu setelah ngoprek. Oh, supaya AI-nya nurut dikasih ginian. Anda sebagai apa? Sumber jawaban query ke tool di AI agent. Jadi ini dipaksain. Kalau mau jawab carinya ke sini ya, jangan ke internet supaya ini. Terus fokus scope-nya apa? Ke sini doang. Wajib anti halusinasi, jangan ngarang, nebak informasi, jangan buat asumsi, spekulasi, apa segala macam, gaya bahasanya bahasa Indonesia sopan segala macam. Tolak pertanyaan yang bukan kampus lain, topik politik agama, segala macam, terus etika keamanan. Nah, ini di set di sini, di sistem message-nya. Oke. Jadi itu yang ngeset si AI. Ini kayak firewall lah kalau di router. Ini firewallnya di situ sih. Gitu. Walaupun nanti kayak Pak Dimas itu kan kerjanya ngehack. Nah, ini dia hack dia. Pakai prompt injection dia, mah kacau dia orang satu. Gitu ya. Jadi ini, nah terus saya kasih lihat knowledge-nya. Knowledge-nya ini, informasi ini knowledge-nya yang saya upload tadi ya, dari file text. Ini upload kayak gini. Jadi di-upload nih. Ya ini mah iseng doang ini mah. Itu. Jadi ini masih kurang presisi sih sebetulnya karena iseng-iseng doang. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini, dengan cara itu si WhatsApp akan dijawab berdasarkan informasi ini aja. Cuman bahasa yang dipakai udah bahasa manusia ya. Nggak dash kayak gini kagak, udah bahasa manusia dia jawabnya. Karena kan dia large language model, jadi dia yang bahasa manusia yang jawabnya kayak gitu. Jadi kira-kira ini yang lagi seru mainannya. Ini udah beres. Nah, saya kasih lihat detail-detailnya. Ini bukunya ini lagi ditulis. Saya ini bikin bukunya sebulanan lah kira-kira ngoprek. Ini yang lama sih, bukunya nulisnya cepet sebetulnya. Cuman ngopreknya sampai dapetin supaya bisa on itu, waduh. Karena nggak ada, informasi itu nggak ada sih. Jadi saya makanya selalu N8N terbaru. Dan ternyata N8N terbaru nggak ada activate. Jadi kacau itu. Ini saya coba zoom in. Mana ya? Oke. Jadi ini saya nulis sama Pak Ucup, sama Pak Aulia, saya bertiga. Oke, ini buku kayak gini lah. Nah, di sini bab 1, AI chatbot itu apa sih? Kenapa diperlukan? Contohnya UMKM segala macam. Terus tool yang dibutuhin apa aja? N8N sebagai otak buat otomasi, Waha buat bridge ke WhatsApp, Olama buat AI-nya. Terus kenapa kita pakai lokal? Kenapa nggak kita pakai di cloud? Ini jujur dulu ya, kalau pakai ChatGPT atau dan teman-temannya kita harus bayar sih. Ujung-ujungnya pakai duit belah sana.
Jadi daripada lu pakai duit, mendingan kita bikin lokal aja. Kenapa bisa pakai GPU, bisa tanpa GPU, CPU only juga bisa. Sarannya tadi saya pakai Gema 3, udah nggak bisa. Gema 3 270 nggak bisa kalau dipakein buat rack knowledge yang lokal tadi, nggak bisa. Jadi kita makainya L lama 31 yang 1B atau 2B lah. Oke, itu masih oke, masih bisa jawabnya oke. Terus ini ada beberapa template N8N itu apa, cara makainya kayak gimana, diserangin di sini sebetulnya. Nah, di sini bab 4 ini cara instalasi. Ini horor nih cara instalasi. Saya kasih tahu aja horor dulu ya. Saya langsung masuk sini. Ini mah biasa, mulai masuk sini. Nah, udah kayak gini nih. Sudo apt-get install ini diterangin. Ini tinggal copy paste aja sih. Jadi caranya kayak gini. Ini jadi ini tadi udah jadi setengah jaman jadi, cuman download modelnya lama. Soalnya download modelnya kan sekitar 7 giga, 4 giga, jadi lama modelnya. Oke, terus juga di sini instalasi Grok sama N8N supaya dapat IP, supaya dapat domain lah. Ini caranya dijelaskan di sini, dapat domainnya gimana, terus cara instalasinya, instalasi Dockernya gimana di sini. Udah gitu kita masukin Docker, kita makanya Docker Compose selalu biar gampang. Jadi kita harus ngedit Docker Compose-nya, terus kita edit di Docker Compose-nya ini. Oke. Nah, ini harus diganti-ganti nih, ada passkey di sini, ada ganti password. Nah, ini harus diganti nih. Yang passkey di sini dapatnya dari OpenSSL Random Hex 32. Dapat yang ini. Nah, ini tulisannya nggak jelas sih sebetulnya karena tulisan cepet-cepet aja. Mudah-mudahan kebayang lah. Tapi kalau yang saya ngerjain ini berkali-kali ya, ini saya format sampai hampir 10 belasan kali lah di format buat dapetin ini, beberapa belas kali di format, cobain sampai jalan gitu. Udah jalan sih sekarang. Oke, tapi bentuknya kayak gini, mabuk. Nih yang tadi unlock buat dapetin fiturnya. Oke, terus divalidasi. Nah, lamanya installnya juga nggak susah sih sebetulnya. Pakai Docker Compose ini ada 2 jenis ya, CPU only. Di skip biasanya. Saya langsung pindah ke dengan GPU Nvidia. Sebetulnya ada satu lagi pakai AMD, cuman saya nggak punya AMD di sini. Ya udah pakai Nvidia aja dah. Ini caranya di sini. Ini kuncinya ada di sini sih. Resource. Oke. Kuncinya ada di sini ya, supaya GPU-nya dipakai. Kalau nggak dipakai. Nah, terus kita ngatur sebenarnya Open Web UI, dia kayak install Open Web UI, jadi kita bisa akses GUI-nya dari si Olama, mirip-mirip sama ChatGPT sebenarnya. Kalau Olama kan lepasan dari OpenAI juga. Saya masuk ya 209, 3000. Nah, dia ini oke. Saya get started. Terus nah, oke. Update password, ini nggak usah tutup. Nah, bentuknya kayak gini sih, GUI-nya si Open Web UI ya. Ini bukan N8N nih. Kalau ini ngomong langsung sama Olama dan kita bisa bikin knowledge lokal di sini. Ini kalau di OpenAI yang nggak ada di sini nih, ruang kerja. Ada pengetahuan, kita bisa upload pengetahuan lokal. Kita bisa tambahin new knowledge. Kita bisa bikin knowledge lokal di sini. Jadi mainnya kayak ginian kalau yang Open Web UI. Kalau kita pengen fungsinya sama dengan ChatGPT biasa, yang ini aja udah ChatGPT biasa sih, cuman dia makanya DeepSeek ya, 7B. Ada versi-versi yang lain sih. Cuman yang ini yang 7B. Kalau mau yang gede-gede ada, cuman horor karena memori saya cuma 8 GB. Saya sanggupnya sampai 7B apa 8B lah paling maksimum. Oke. Jadi bentuknya ini aja, nanti kita tinggal masukin misalnya siapa Presiden Indonesia. Ini nanya, ini semua juga tahu, nggak usah ditanya juga pada tahu. Nah, ini nanya ke DeepSeek.
DeepSeek lokal ya, bukan DeepSeek yang di internet. Tuh kan, yang si Joko Widodo. Joko Martono Widodo, emang namanya gitu ya? Baru tahu gue. Ya gitu. Oke. Jadi ini bisa dipakai juga dan ini yang lagi kita buat sekolah-sekolah. Kalau sekolah-sekolah cuma dikasih Olama sama Open Web UI aja. Ini lagi dibuat buat sekolah-sekolah. Kalau yang tadi kita sambungin lagi ya ke N8N, sambungin ke Waha segala macam dan kita bikin program yang seperti tadi. Ini Wahanya ya. Nah, ini programnya rada ribet di sininya. Ini lumayan buat ini panjang sih, hampir 200 halaman ini. Ternyata sudah dioprak-aprek segala macam, catatannya semua hampir 200 halaman. Ini instalasi konfigurasi Waha ada dijelasin di sini. Ini makainya pakai Docker Compose juga. Oke. Nah, di sini saya set ininya. Ini kata-kata ini harus benar ternyata. Jadi waktu itu saya nulisnya ngaco sembarangan aja. Jadi harus WhatsApp underscore default engine underscore engine WhatsApp underscore API key. WhatsApp ini harus benar. Kalau nggak masuk parameternya. Jadi ini harus benar nulisnya. Gitu ya. Kalau udah benar masuk dia. Itu. Lalu kalau pakai Docker Compose kita pull biasanya. Pull supaya kita download. Udah gitu kita upin -D supaya jadi di belakang layar. Oke, kalau mau ngecek yang lagi on siapa aja pakai Docker PS bisa masuk sih sebetulnya. Coba. Wow, gara-gara ini saya apinya sama nih. Yes, 1, 2, 3. Yes, sorry. Docker PS. Ini kelihatan yang lagi on ada Open Web UI, ada Waha, ada N8N, ada Olama. Yang dan lagi 4 ini jalan. Ya. Oke. Nah, di sini ini dashboard Wahanya ini udah kita lihat tadi. Bisa dilihat di 192.802.19 nih kalau yang saya punya ya. Ya kalau orang lain mungkin beda ya, tapi kira-kira tampilannya seperti ini yang kita lihat. Kita harus nge-set yang workersnya dulu, udah gitu sessionnya udah di set. Workersnya bisa diklik, name-nya workers WebJS 1 misalnya. Nah udah gitu kita harus ngisi ini sih. Nah ini awalnya saya juga ngira nyari-nyari nih. Ini API URL-nya apa? Ya ini banyak main ChatGPT sih ternyata untuk dapat. Biarin si ChatGPT yang nyari-nyari, udah gitu kita tinggal kopas aja dah. Nah yang bagian yang seru adalah di bagian webhook ini. Jadi waktu awalnya saya nggak tahu webhooknya gimana. Kalau waktu itu pakai IP address bukan pakai domain. Ternyata kalau pakai IP address dia nggak mau nyala 24 jam. Harus pakai domain. Wah, domain punya kepala berarti pakai IP public dong. Wah, pusing kepala. Akhirnya pakai ngrok. Gitu solusinya ngrok. Nah, ini kalau kita nyambungin HP, dia akan kasih QR code, tinggal di scan, dapat nyambung keluar kayak gini. Nyambungnya pakai foto ini ya. Oke. Nah, terus buat ngujinya, buat ngirim WhatsApp, kita bisa ngirim pakai URL, pakai post ke IP servernya nih, bisa kayak gini juga boleh. Oke, kita bisa ngirim. Ini nomornya, nomor kita sih buat ngetesnya. Jadi kita bisa ngetesnya pakai ginian doang, bisa kekirim dia. Oke. Terus ini contoh keamanan yang wajib, jangan sebarkan API, jangan ini lumayan aman sih sebetulnya karena yang kebuka cuma N8N-nya doang ke internet. Sisanya nggak kebuka sih sebetulnya. Jadi kebuka N8N, asal jangan macem-macem ya N8N jangan dibuka macem-macem udah beres. Ini cara menghubungkan Waha ke N8N di yang tadi. Hanya harus ada hostname sendiri. Ini contohnya di mapping ke ini dari internet. Ngrok Free Dev ini biasanya dikasih free. Yang ini buat development. Kalau mau domain yang berbayar ya pakai duit sih. $20 kalau nggak salah sebulan. Lumayan juga ya. 200.000, 300.000 sebulan. Begitu di mapping ke IP address-nya kita. Nah ini kita harus jalanin si ngrok-nya lokal. Ntar jalaninnya pakai debug-nya di sebelumnya nih.
Jalan ngrok lokal ada di sini sih. Jadi waktu instalasi bab 4 apa 5 gitu lupa. Oh ini konsep mang ya. Nggak perlu konsep mah. Ntar. Ini lagi install. Nih, oke. N8N ini mau jelasin N8N buat apa. Terus instalasi ngrok. Nah di sini kita harus install Docker. Ini Docker Compose. Docker Compose-nya diinstalnya cara kayak gini. Nah, di sini kita nginstall N8N pakai Docker Compose. Ini yang kita edit si dianya. Nah, kemudian install ngrok. Nah, di sini install ngroknya nih seru. Jadi yang perlu adalah ini auth token ini. Ini harus dilihat di sini. Di sini ada auth token. Kalau diklik keluar auth tokennya. Cuman nggak akan saya klik soalnya direkam masuk ke YouTube. Berbahaya itu. Bisa kacau gue. Ini auth token. Kemudian dia akan masuk ke root.config ngrok YML. Kemudian kita juga bisa ngaktifin ngrok HTTP ini, URL-nya domain yang kita dapat. Ini domainnya ngrok free dev itu yang ini nih. Yang ini. Ini kalau saya namanya Gerald non-associative recurrently apa gitu, tapi ngrok dev ini free. This dev domain is your forever. Matching public endpoint don't occur endpoint hours. Jadi ini bisa pakai kapan aja, nggak ada duit, nggak ada jamnya, nggak ada argonya, nggak jalan lah buat development. Nih, nah kalau udah jalan nanti akan keluar kayak gini nih. Kita bisa lihat ini kalau online ya. Kalau online dia akan kelihatan kayak gini. Itu. Nah ini yang penting sih. Jadi ada dua untuk ngroknya jalan, domainnya apa, terus sama auth tokennya apa. Dua itu kita bisa jalanin si ngroknya. Udah jalan. Sisanya sih ngikutin aja, yang sering bisa salah di bagian yang ini. Ngrok YML-nya harus diisi seperti ini. Oke, bentuknya kayak gini lah kira-kira version 2. Auth tokennya apa, tunnels, N8N, proto, HTTP, addressnya ke 5678, terus domainnya ini. Nah, nempel, ntar. Jadi, bagusnya tuh kita, dengan ngrok kita punya server lokal, tapi bisa diakses dari internet. Karena dia bikin tunnel dari internet ke dalam jaringannya kita, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Nah, bagian yang ini saya pakai sistem D supaya kalau komputernya booting dia nyala otomatis. Jadi saya harus ngedit dulu file etc system D system ngrok n8n service, kemudian ini dimasukin. Nah, dia kalau booting nyala otomatis karena saya enable. Di sini di enable. Nama filenya adalah ngrok n8n service ya. Jadi kita bisa sistem CTL ini di re-exec semuanya, di reload semuanya, kemudian di enable, terus restart ngrok n8n, udah beres, nyala semua. Oke, kita bisa cek status apa segala macam, udah jalan. Ini buat sampai ini benar-benar dari nol ya, maksudnya dari nol banget. Ini dibantu pakai AI banget nih, buat dapetin satu-satu perintahnya pakai AI. Gila itu mah Edan nih. Nanyain orang-orang gak ada yang ngerti, pusing. Jadi belajar sendiri aja udah akhirnya. Nah, yang perlu supaya ada aktifnya, nih aktif di sini nih tadi. Sini tadi. Ini dia. Saya gedein ya. Ini ada aktifnya. Ini kondisi on, hijau nih. Menu ini nggak ada. Di versi N8N yang baru nggak ada. Jadi N8N yang baru versi 2. Ini nggak ada. Udah install berkali-kali nggak ada, nanyain ke orang-orang, ini kenapa kagak ada? Kenapa lu pada ada? Ternyata mereka pakai versinya versi 1. Dan versi 1 kedua itu cuma bulan Desember kemarin, tanggal 15 atau tanggal berapa gitu. Jadi mereka kayak installnya biasa aja, tapi kan mereka sebelum di-upgrade versi. Nah, setelah di-upgrade, mateng lu hilang ini. Jadi harus turun versi. Nah, versi stabil yang paling dekat adalah versi paling dekat adalah yang 1.1239. Ini versi paling dekat yang terakhir. Versi 1.129. 1.239. Jadi diganti. Selama ini pakainya latest.
N8NIO/N8N.2 latest. Itu akan ngilangin fitur aktif. Nah, ini kunci banget ini ternyata. Makanya saya gedein. Cuman orang nggak kebaca. Ini ada di tengah-tengah dokumen nih. Jadi agak susah bacanya. Ya, ini sambil nulis sambil ngoprek. Nah, kalau lama instalasinya nggak susah sebenarnya. Ada dua versi tadi ya, CPU sama GPU. Pakainya yang GPU kalau ada GPU-nya. Kalau nggak ya jangan pakai GPU. Terus tadi saya lagi ngedownload model sih sebetulnya. Tapi dia ngabisin bandwidth download model, jadi kacau. Nah, ini ada dua model sih sebenarnya. Eh, yang bagus, yang ini buat embed text. Ya, Nomic embed text itu kalau kita ngupload tadi knowledge lokal pakai file ASCII text, pakai Nomic embed text ininya, modelnya. Terus kalau tanpa rec, rec tuh yang ini ya. Rec yang bawah ini rec ini kita nyebutnya Retrieval Augmented Generation. Kalau rec ini nggak dipakai, kita nggak apa-apa pakai model mana tadi? Kalau tanpa rec kita bisa pakai Gemma. Gemma bagus, responsnya oke. Cuman masalahnya dari game, masalahnya adalah dia nggak bisa ngomong sama rec yang kita install. Si Gemma nggak bisa ternyata. Saya cobain nggak bisa dia. Yang bisa ngomong yang lama ini, yang dari OpenAI bisa ngomong. Jadi kita masukin dokumen dokumen knowledge lokal tadi tentang ITTS lah, tentang apalah, tentang UMKM, produknya apa segala macam, bentuknya file text biasa. Cuman ada formatnya khusus itu, pakai kurung kotak, ditutup kurung kotak ininya perintahnya. Nah itu ini bisa ngomong. Di sini ada Gemma 318B itu berat. Kalau mau enteng kita pakai saya Gemma 31, lama 318B itu berat. Saya makainya yang 318B soalnya ada GPU 8 GB, jadi gue pakai yang itu aja. Tapi kalau ini ditaruhnya di AI agent ya yang ini. AI agent tuh yang ini. AI agent tuh yang di sini. AI agent 1 ini. Ditaruhnya di sini. Gitu. Oke. Nah, di lama yang ini ya, chat model 1 ini. Bisa saya liatin. Nah, saya pakai lama 318B di sini. Bisa dipilih sih, bisa dirubah-rubah kalau mau. Cuman saya pakai 8B. Soalnya saya punya GPU 8 GB. Nah, oke. Kalau yang lain, yang lama 321B, 3B lebih enteng, 1B terutama lebih enteng banget, itu kemungkinan bisa pakai CPU biasa sih. Jadi konsekuensinya kita bisa bikin chat AI buat ngomong ke mana sih namanya? Ke WhatsApp, dan itu bisa pakai CPU biasa komputernya. Jadi komputernya nggak mahal, semua software open source free. Terus kita bisa pakai Ngrok supaya dapat domain internet. Udah free semuanya. Asli, ini free semuanya, gila ini. Jadi waktu berjuangnya nggak ada, yang ini nggak ada nih, yang settingan kayak gini nggak ada. Semua rata-rata. Jadi kalau mau lihat contoh-contohnya bisa di N8NIO. Pada dagang semua di sini sih. Nih bisa pada dagang. Di sini ada dagangnya, dagang apa atau apa ya, community use case, product use case kali ya, building AI agent. Ini ada banyak sih sebetulnya nanti. Nah, ini pada dagang sih. Ini bisa di kita ambil bisa. Tapi nanti kalau kita baca, dia akan nempel ke OpenAI lah, nempel ke Gemini lah, nempel ke mana lah, terus bayar lisensi lah, alah siah nyapain. Nah ini ada AI agent chat. Saya pakai ini, saya contek tapi diganti semuanya pakai yang open source akhirnya. Gitu. Ini bisa. Jadi ada contoh-contohnya dan kita bisa ganti sih. Cuman perjuangan banget ya, soalnya nggak ada. Nah ini ada Serp API kayak gini. Nah ini bayar nih urusannya, pakai duit dah. Ini chat message receive-nya ini bukan dari Waha ya. Ini bisa colong sebagian. Jadi colongnya kiri kanan sih, nyolong-nyolong potongan-potongan, dicolong-colongin udah gitu kita pakai.
Jadi mainnya kayak gini sih. Ini programmingnya gampang, asli gampang banget. Ini satu, ini buku udah jadi, tinggal nungguin Pak Yusuf sama Pak siapa Aulia ngedit. Kalau udah beres kita lepasin. Mungkin kita mau bikin webinarnya juga sih. Nah, saya lagi bikin lagi ini Pak Yusuf sih yang udah jalan nih. Jadi kita cukup bikin berita di WordPress kan, si ITTS kan websitenya WordPress. Kita cukup kasih poin-poinnya, langsung dia akan bikin berita, upload otomatis ke WordPress, bisa kayak gitu juga. Jadi banyak yang, jadi semua kalau N8 N semuanya isunya otomasi. Biar gimana caranya kita bikin otomasi. Yang seru dari otomasi ini adalah gimana caranya supaya kita cukup nulis sedikit aja, sisanya dikerjain AI terus diupload ke sononya gitu. Jadi otomatisnya kayak gitu sih. Nah, ini kalau kalau yang tadi ini udah otomatis, jawaban udah otomatis banget. Tapi harus hati-hati di ininya. Nah, di sini nih nih kayak gini nih harus ada nih. Tolak pertanyaan, informasi tentang kampus selain ITTS, politik, agama ini harus ditambahin banget ini soalnya kalau nggak berbahaya banget. Nanti orang bisa komplainnya gila nih kayak gini kan. Karena ini robot ya, kita kan nggak ngontrol nih. Jadi harus dikasih kayak gini-giniannya sih, gila-gilaan sih. Terus di template jawaban, berdasarkan informasi resmi ITTS, mohon maaf, terus mohon maaf, nah, kayak gitulah. Jadi kayak gini-gini harus ditambah-tambahin juga nih. Oke. eh jadi ini sangat, ini proteksinya ada di sini sih sebetulnya. Ini masuk ke sistem prompt ya, sistem message, sistem prompt lah yang ada di AI agent. Jadi cara berpikirnya kita posting pendek postingnya, udah gitu akan diterima sama Waha, udah gitu masuk ke webhook kirim lagi ke AI agent nanti ditempelin sama makhluk ini, terus dia nanya ke tool AI agent ini buat dapetin tambahan informasinya, semua dikirimin ke si olamanya, terus olamanya ngeramu semua informasinya dibikin pendek supaya jadi jawaban, itu dikirim pakai HTTP request ke API buat send text keluar ke WhatsApp. Itu kira-kira langkahnya. Nah, yang seru dari makhluk ini bisa, kalau mau iseng ini bisa menjadi tugas akhir sih. Kalau mau jadi proyek tugas akhir, bagaimana performance-nya segala macam, terutama kalau kita pakai CPU ya. Jadi kalau mau, ini bisa jadi tugas akhir kalau mau diisengin ya. Bisa jadi paper jurnal, gimana caranya kita bisa bikin chatbot AI yang kecil buat UMKM, buat sekolah, buat kampus, buat apalah yang kecil-kecil pakai CPU biasa, performanya kayak gimana, model mana yang paling cocok, terus tingkat akurasinya kayak gimana. Nah, ini harus nanya ke ChatGPT dan teman-temannya, teknik buat ngevaluasi AI-nya seperti apa. Saya belum sampai situ sih, soalnya lagi fokus buat bikin makhluk-makhluk ini itu. Itu ya, ada pertanyaan sampai sini. Ini sorry nih putus-putus mulu ya, ini jadi nggak kepake deh. Ini bisa gue hilangin gak sih? Nggak bisa ya. Clear content, nggak mau ya. Tuh, edit unlimited board, rese. Si Miro rese. Saya harus login pakai ini. Oke, ada pertanyaan? Aman? Ini, sorry nih, udah rada sakit nih. Gara-gara istri sakit. Istri sakit, sayanya ketularan. Ya, kena deh gue. Oke, kalau nggak ada, selamat tahun baru aja ya. Putus ya. Ya, putus. Nggak bisa masuk kan. Kacau.